Sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Rashid ya. Ini cerita saya on-airkan karena pada akhirnya sosoknya itu memberikan sebuah poltergeist ya Mas Febri ya, menggerakkan barang se-ekstrim itu. Silakan. Selamat malam Mbak Rashid. Selamat malam Kak. Ceritanya tuh waktu saya SD kelas 4. Halo? Iya, kita dengerin Mbak. Saya kan tidur sama adik saya. Itu rumah itu dulu belum dijual. Sekarang udah dijual sama bapak kan. Saya kan tidur sama adik di sekamar. Tiba-tiba tuh gak ada angin, gak ada apa. Kamar itu panas sekali hawanya. Terus kursi itu gerak kayak orang mau duduk gitu, ditarik terus didorong lagi ke dalam meja, ditarik didorong lagi ke dalam meja kayak orang mau belajar gitu loh, orang mau duduk gitu loh, ditarik. Saya kan dengar karena berisik tadi kursinya itu gerak, saya bangun sama adik. Bangun adik kan, adiknya tidurnya di atas, saya di bawah. Dek, itu apa? Apa toh Mbak? Itu kursi itu gerak sendiri. Masa? Itu lihat Karena adik juga lihat kan, keringat dingin sudah keluar semua. Saking paniknya, saya lari ke kamar kakak. Ternyata kakak juga diganggu juga. Katanya tuh kakak tuh diganggu waktu tidur tuh, kakinya digelitikin. Kayak ada yang ganggu kakinya digelitikin, jadi nggak bisa tidur. Mau tidur digelitikin. Nah, saking takutnya bertiga itu tadi, kakak, adik sama saya tuh saking takutnya ngumpet di kolong kasur. Saking takutnya. Di kolong kasur itu ngumpet itu tuh di kolong kasur. Di luar tuh ada orang nyapu. Seret gitu. Kayak orang mau nyapu bersih-bersih depan rumah persis. Nah, saking takutnya kakak adik sama saya tuh sampai ngumpet di kolong kasur, nggak berani tidur di kasur, di kolong gitu, di kasur. Tapi tiba-tiba denger lagi sekitar jam 2 pagi itu ada orang nyapu, seret gitu. Saking takutnya, tapi dilihat tuh nggak ada orang yang nyapu di situ. Ini siapa? Saking takutnya keringat dingin udah keluar semua. Paginya tuh tetangga bilang, kemarin siapa yang nyapu-nyapu jam 2 kan, soalnya kan tetangga sering sholat malam tahajud gitu kan. Gak ada yang nyapu, ada rambutnya tuh panjang, kayak udah tua, bengkuk gitu. Pandangan saya tuh apa, nenek saya kan sebelumnya udah meninggal toh, belum 40 hari kan sering main, masih sehat tuh sering main ke rumah bapak saya tuh, jadi sering main ke rumah bapak. Apa itu sosok nenek saya yang sering main ke rumah gitu loh. Ya ini apa, pandangan saya tuh apa ini nenek saya apa main ke rumah gitu loh, nengok cucu-cucunya atau gimana, soalnya kan itu nenek saya meninggal tuh belum 40 hari. Oke, Mas Febri silahkan, boleh ditanggapi langsung aja. Ya, selamat malam Mbak Rashid ya. Ya. Malam. Selamat malam. Iya, ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya, dari cerita Mbak Rashid ini, sebenarnya ada beberapa sosok ya di cerita tersebut ya Mbak ya. Iya, itu rumahnya tuh akhirnya dijual karena sering kali banyak teror horor kan. Iya. Pak, dijual, alhamdulillah laku. Tapi orang yang penghuni itu 3 bulan tuh nggak kuat gitu kan, saking panasnya rumahnya itu. Betul itu pakai AC rumah itu dijual. Ada AC-nya 2. Ya, jadi memang yang saya lihat ya di rumah tersebut memang bahkan diceritain ini tadi itu ada beberapa sosok ya yang berinteraksi, itu ada beberapa sosok gitu. Katanya banyak sekali rumah itu, banyak sosok sekali, banyak. Iya, memang di lokasi rumah itu memang ya bisa dibilang wingit angker gitu ya Mbak ya.
Walaupun walaupun kelihatannya rame gitu ya Mbak, tapi sebenarnya sosok-sosok astral yang ada di situ tetap aja ada di situ gitu loh Mbak. Oh gitu. Soalnya belakang rumah itu pohon nangka. Kalau biasanya ibu saya masak jam 12 tuh kayak ada bau ketela, ada orang bakar-bakar gitu loh. Iya. Dan bahkan yang didengar tadi ya, orang nyapu tadi ya Mbak ya, itu iya. Sosok itu memang ada di situ ya, dan kalau menurut saya pribadi ya Mbak ya, yang saya lihat ya, ini bukan leluhurnya jenengan gitu, maksudnya bukan nenek yang meninggal itu tadi, bukan. Gitu, bukan. Tapi memang sosok orang tua ini itu memang sudah sangat lama sekali ya, kalau yang saya rasakan ya, sangat lama sekali. Tinggal di situ ya Pak? Iya, tinggal di situ gitu Mbak. Soalnya rumah itu tuh memang udah lama ditinggali sama saya kan waktu bayi, sering sakit-sakitan. Pokoknya saya punya anak pun tinggal situ juga sering sakit-sakitan, kayak banyak yang sakit gitu. Iya. Kalau orang-orang yang menempati situ kalau mentalnya nggak kuat dan fisiknya pun juga nggak kuat, itu akan seperti itu tadi Mbak, kayak sering sakit terus sampai opnam gitu sering banget gitu. Keluarga Mbak salah satu, karena memang yang saya rasakan sosok-sosok yang ada di situ itu mengeluarkan atau berenergi yang kurang bagus kalau menurut saya ya. Banyak energi negatif. Iya, gitu Mbak. Secara tidak langsung energi-energi yang tersimpan di situ ya dari sosok-sosok astral ini itu ngefek dengan di badan kita gitu. Itu sih kalau yang saya tahu ya Mas ya. Jadi gangguan-gangguan itu tadi, interaksi-interaksi itu tadi diceritain ya Mas ya. Kalau yang saya tahu itu nggak ada sangkut pautnya dengan almarhumah si nenek ini tadi gitu Pak. Ya, ini tapi sayangnya menghubungkan ulang ya, dan saya hubungin balik belum bisa terhubung ya dengan Mbak Rashid. Jadi mungkin cuman bisa itu saja ya yang kita tanggapin.